Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa alhamdulillahi alladzi asbahna wa asbahal mulku lillahi la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma alimul ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal arda rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi aliha ilaina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidina fi Ghazzah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallim, para muallimah, para ustadz ustazah, ayah-ayah soleh dan bunda-bunda solehah, abang kakak serta seluruh yang berhadir pagi ini. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang kecil pun tak dapat disebut nama. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, kesehatan, ampunan dan rahmat yang senantiasa mengiringi setiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan siang dan malam. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menetapkan segala urusan dengan segala ketetapannya. Tidak ada satu pun yang kebetulan, kerana dia adalah Allah yang memiliki kudrat dan iradat atas segala kekuasaan. Maka kepadanya lah kita menguji dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana pada namanya la ilaha illallah, tak ada ilah yang disembah selain dia. Lahul mulku, dia adalah raja, memiliki kekuasaan. Wahul hamdu, dia segala puji baginya. Wa huwa hayyul la yamutu, dia maha hidup dan tidak pernah mati. Dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka segala sesuatu adalah kebenaran, tidak ada yang kebetulan. Maka di antara segala kebenaran, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang utusan untuk menjalankan kebenaran itu. Dia disebut manusia yang paling beradab, manusia insanul kamil yang paling sempurna. Dia adalah seorang tauladan, utusan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau pula kita berselawat agar ucapan pujian penghormatan ini kita menumpang tuah kepada dirinya, yang pada hari nanti Allah Subhanahu wa taala tegakkan aturan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada satu amal pun yang tidak luput dari catatan, akan semua akan dilihatkan kepada kita. Yang baik walaupun sebesar zarah pasti dilihatkan. Yang buruk walaupun sebesar zarah pasti dilihatkan. Itulah hari yang disebut Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala menguasai hari di mana hari ditegakkannya aturan, bukan hari pembalasan. Kalau kita tengok Al-Quran, Maliki Yaumiddin maknanya hari pembalasan. Emang Allah Taala balas dendam? Allah bukan balas dendam, Pak. Allah Maha Adil. Maka hari itu dia tegakkan aturan. Ternyata semua manusia pernah melanggar aturan. Hanya satu orang yang tak melanggar aturan. Di antara semua manusia hanya satu orang yang tidak ada syarriyarahnya. Wa ma mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarriyarah. Pada hari di mana dilihatkan setiap amal buruk, semua pernah melanggar aturan. Cuma seorang yang tak pernah melanggar aturan. Kalau dilihatkan hari itu, untuk dapatkan pertolongan Allah, rasanya tak sanggup, kerana setiap orang pernah melanggar aturan. Ibarat kita naik sepeda motor, Pak. Pakai helm sudah, spion sudah lengkap, semua lengkap, tahu-tahu SIM tertinggal.
Semua lengkap tapi SIM tertinggal. Dalam catatan, walaupun lengkap tapi ada satu aturan pernah dilanggar. Maka di antara seluruh manusia yang paling sikit kesalahannya cuma Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun salahnya cuma pernah bohong 3 kali. Itu pun tak sanggup minta tolong kepada Allah di mana hari Allah Subhanahu wa taala menegakkan aturan. Kira-kira kalau Nabi Ibrahim salahnya 3 kali, pernah bohong 3 kali, kalau kita kira-kira layak tak minta aturan, Bu? Minta pertolongan. Bu, Pak, siapa yang tak pernah melanggar aturan? Nabi Ibrahim paling salahnya paling sikit, hanya 3 kali pernah bohong. Kalau kita berapa kali? Pada hari itu cuma 1 orang yang tak pernah melanggar aturan. Dialah sang tauladan. Dialah insanul kamil. Kepadanya lah rahmat bagi sekalian alam. Dialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada yang dapat pertolongan Bapak Ibu, seperti mana kita baca ayat dalam suratul kursi, dalam ayatul kursi suratul Baqarah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Hanya kepada dia sajalah yang dapat izin untuk dapat pertolongan. Maka kita menumpang tuah kepada orang yang ditolong. Pada hari ditegakkannya aturan, kita mengharap keselamatan dari Allah yang Maha Rahman, tapi tak ada yang bisa selamat kecuali dia yang diberi tauladan, yang diberikan rahmat, yaitu baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling bakhil di antara seluruh orang yang paling kikir. Ada orang kikir, Pak, ada orang bakhil. Apa kikir itu bahasa Melayu, Pak? Bukan kikir yang dia Arab tu, Pak. Kikir itu bahasa Melayu artinya rakus. Bakhil tu lokek. Di antara orang yang paling rakus, kemudian paling pelit pula lagi. Bukan orang yang sedikit sedekahnya. Kata Nabi SAW adalah man dzukirta alayya wa lam yusalli alayya. Siapa yang disebut namaku tapi tak berselawat, itulah manusia yang paling kikir di antara orang yang paling bakhil. Orang yang paling bakhil di antara orang yang paling kikir. Siapa yang belum selawat, selawat dulu, Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kaji kita begini, Pak? Tak ada rotan nakar pun jadi kan, Pak? Karena ustaz yang asli tak datang, Zulkarnain Umar pun jadilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya nak bahas karena tematik ini apa yang menjadi trend topiknya kita umat akhir zaman hari ini adalah bagaimana menegakkan Islam menjadi satu aturan. Menegakkan Islam menjadi aturan. Apa itu aturan, Pak? Menjadi undang-undang, menjadi din. Din itu aturan, Pak. Hari ini ada orang berislam tapi tidak menegakkan aturan. Contoh, dia solat tapi masih bohong. Dia solat, bini orang bini dia juga. Dia solat halal haram tak tahu juga. Dari petugas, dari tahanan KPK yang paling banyak 313 kepala daerah kalau tak salah. Sama pula dengan jumlah tentara Badar, Pak, 313 juga. Dari 300 orang tahanan KPK kepala daerah itu, yang berpendidikan doktor itu 80 orang, yang bergelar profesor 18 orang, selebihnya master, Pak. Tak ada yang tamat SD. Apa kurang sekolah? Tak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka kenapa? Karena berislam tidak menjadikan Islam itu aturan. Karena berislam tidak menjadikan pakaian. Karena Islam tidak menjadikan din. Maka yang selamat itu adalah ketika al-Islam menjadi dinul Islam. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, dinul Islam itu adalah aturan yang menyelamatkan. Siapa yang memakai pakaian itu, maka jadilah dia seorang muslim. Tetapi hanya sebagai siapa yang menjadikan itu hanya aksesoris, dia berislam tapi tidak menjadikan pakaian, dia berislam tidak menegakkan aturan, maka dia tergolong dari 3 bagian. Yang pertama, kelompok jahilin, yaitu dia berislam tapi tak ngerti dengan Islamnya. Kata Nabi, tahukah kalian seekor keledai, manusia yang seperti keledai? Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, siapa keledai itu? Manusia seperti keledai. Kata Nabi SAW, kalau di pasar, kalau di tempat ramai, di tempat umum, suaranya menggelegar, suaranya besar. Kalau bicara dunia hebat dan lantang. Tapi kalau bicara agama, kikuk, tak ngerti apapun. Kata Nabi, ini kelompok orang jahil. Sama seperti keledai, bicara dunia lantang tapi bicara agama sekehendak hati. Kata orang Kampar bilang, sempodak, si bodak dalam kombi apa terogak disobui. Itulah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kelompok yang kedua, dia berislam tapi tak menjadi pakaian.
lebih parah daripada jahilin, namanya fasikin. Siapa orang fasik ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu jadi orang yang lupa dengan Allah, nanti Allah lupakan kamu dengan dirimu sendiri. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang fasik. Siapa yang orang lupa diri sendiri, ayah bunda? Bisa jadi kita yang lupa dengan diri kita. Apa? Sibuk berjalan. Umur dah 60, 70, 80, bukan pergi jalan-jalan. Sibuk juga mengembarang mengumpulkan dunia. Pangkat dikumpulkan terus, harta dikumpulkan terus. Padahal pintu rumah yang mau dimasukinya sudah di depan pintu. Rumah yang nak dia masuk tu dah depan pintu, tapi dia tak tahu rumah yang mana. Rumah yang mana, Pak? Lupa dengan kuburan. Seolah-olah dunia ni dia kekal hidup selama-lamanya. Padahal kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Dunia ini adalah fana. Allah katakan wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu perhiasan saja yang menipu, dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya perhiasan yang menipu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu adalah kekal abadi. Dunia adalah hidup fana. Disebut al-hayatad dunya al-fana, al-ghurur, sementara dan hanya perhiasan. Sedangkan kehidupan akhirat ada al-baqa. Maka kita disebut dunia adalah fana, akhirat adalah baqa. Ya, kalau ada orang pulang sebut bapak tu dah meninggal dah balik ke alam baqa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, siap untuk kembali ke alam baqa? Siap? Siaplah. Kenapa? Kerana alam baqa itulah alam kekal. Hidup dunia adalah awal tapi berkesudahan. Hidup di akhirat ada awal tapi tanpa ada sudahnya, tanpa ada kesudahan. Maka kita siapkan diri kita untuk masuk pintu. Pintu itu bernama kematian. Di sebalik pintu itu ada kebahagiaan, yaitu raudatan riyadil jannah, surganya, taman-taman surga. Di akhirat kelak akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang soleh, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Adalah nama-nama kita semua di situ insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kelompok yang ketiga bukan hanya lupa kepada Allah. Orang yang fasik ini kata para ulama, dia tahu Allah Ta'ala tapi dia lupa. Dia tahu baik tapi dia tak sanggup melakukan kebaikan. Haram tahu dia tapi dia katakan yang haram ni, yang halal aja payah, apalagi yang haram. Dia tahu baik, Pak, tapi dia sulit untuk melakukannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Lalu ada kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang berislam tapi tidak menjadikan Islam pakaian, bahkan dia memusuhi Islam. Siapa mereka, Bapak ibu? Munafikin. Siapa orang munafik ni? Orang munafik ni, Pak, dia seolah-olah di dalam surat Al-Munafikun ayat 9 Allah katakan orang munafik ini kalau dia bicara, Pak, seolah-olah dia menuduhkan. Orang munafik kalau dia bicara, janjinya itu seolah-olah betul. Kalau dia punya pangkat jabatan, dia seolah-olah menjadikan seperti pohon rindang tempat kita berteduh. Padahal dia semua pembohong. Bahwa orang munafik ini adalah mencari salahnya Islam. Dia berada di dalam Islam, dia mencari salahnya Islam, menunda-nunda perintah Allah Ta'ala, mencari-cari khilah di antara pakaian, aturan yang harus ditegakkan. Dia bikin aturan-aturan sendiri. Sungguh munafik itu neraka paling bawah. Nama nerakanya adalah neraka hawiyah, untuk membakar orang-orang yang berada di neraka jahanam. Jadi neraka paling bawah itu hawiyah. Sudah itu baru neraka jahanam, baru di atasnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kelompok yang terakhir tak masuk dalam kelompok Islam, tapi dia memusuh Islam, namanya al-kafirin. Jadi ada Islam, Pak, tapi tiga golongan. Satu kelompok jahilin yang tidak menjadikan Islam pakaian. Jahilin, fasikin, munafikin. Hanya ada satu orang Islam yang menjadikan Islam pakaian, yaitu muslimin. Siapa orang-orang yang muslimin? Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku. Mana hidup, Bapak Ibu? Bicaraku, melihatku, mendengarku, menggapai tanganku, berlangkahku, berekonomiku, berpolitikku. Berpolitik pun, Pak, hidup kan? Sosial, ekonomi, politik, berdagang, berkawan, semuanya lah. Wa mayaya, wa mahyaya, wa mamati, dan mana kematianku. Nanti akhir hayat kita berharap husnul khatimah. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk zat yang kita sembah, Allah, yang mengatur semua apa yang ada di alam ini, yang menguasainya.
wa bizalika umirtu la syarikalah wa bizalika umirtu, tak ada sekutu baginya dan inilah perintahnya kepadaku di atas jalan apa dia? Dinul Islam. Wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau dalam doa iftitah kita wa ana minal muslimin, dan akulah orang-orang yang berserah diri menjadikan Islam itu pakaian, bukan hanya sekedar pegangan, tapi dia menjadi pakaian. Pakai. Kata Nabi SAW, saya di zaman alal umati, sampai nanti satu masa kepada umatku orang berislam tu aneh, maka beruntunglah orang-orang yang aneh. Maka genggam gigi raham kalian kuat-kuat, kutinggalkan pada kalian dua perkara penting. Siapa yang memegang teguh perkara itu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Semoga kita menjadi orang yang betul-betul muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita mati dalam keadaan kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita mati dalam keadaan pangkat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala tidak pula minta kita mati dalam keadaan sehat ataupun sakit. Allah Subhanahu wa taala minta kita mati dalam keadaan muslim aja, Pak. Yaitu wa ala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah bunda yang dimuliakan Allah taala, maka untuk menegakkan aturan, Imam Syahid Hasan Al-Banna. Jadi kalau disebut disebut ulama Imam Syahid Hasan Al-Banna, ada juga orang tak suka. Disebutlah Ikhwanul Muslimin. Kata Ikhwanul Muslimin itu sesat, sembarangan aja. Imam Syahid Hasan Al-Banna itu gara-gara membela Islam itulah, menegakkan Islam itulah untuk menjadi aturan dia dibunuh. Untuk menegakkan Islam itu menjadi pakaian, menjadi aturan, dia dibunuh. Maka dia adalah ulama besar. Apa kata beliau? Islam tidak akan tegak menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam tidak akan menjadi tegak untuk menjadi aturan, menjadi rahmat, menjadi li ila kalimatillah, untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah agar dia semua, bahkan kucing, ayam pun dapat kesejahteraan, bukan hanya sekedar manusia. Kerana dia rahmat bagi sekalian alam, baik orang kafir, baik orang Yahudi, baik orang Nasrani. Kalaulah Islam tegak menjadi aturan, pasti semua menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka negeri itu akan menjadi negeri yang baik, dan orang-orangnya mendapatkan ampunan insyaallah satu saat nanti, seperti mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman Khulafaur Rasyidin, dan puncaknya adalah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa yang terjadi ayah bunda pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Islam tegak menjadi aturan. Tak ada lagi pilkada untuk memilih pimpinan, Pak. Kenapa? Karena orang-orang yang terpilih itu adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala. Buka surat Nur ayat 55. Kalau sudah orang-orang beriman itu betul-betul bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Kalau orang-orang beriman ini betul-betul bertakwa dengan sebenar takwa, dalam surah An-Nur Allah sebutkan, nanti Allah akan hadiahkan, wastakhlifannahum, aku hadiahkan kepada kalian, aku pergantikan kepada kalian kepemimpinan. Akan Allah berikan Pak hadiah sebagai khalifah, kekhalifahan kepemimpinan bagi orang yang betul-betul beriman, bertakwa. Maka pemimpin, kepala daerah, gubernur, presiden, tegaknya kekhalifahan itu bukan karena pilkada dan pemilihan, Pak, tapi karena amal umat Islam. Contoh ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin, apakah ada pilkada ketika itu, Pak? Tak ada. Apakah ada partai-partai? Tak ada. Tak ada, Pak. Apa yang terjadi? Ketika ia memimpin hanya 2 tahun setengah, Pak. Tapi 2 tahun setengah itu habis masa, bukan masa kepemimpinannya habis. Memang beliau tak mau lagi jadi pemimpin, maka digantikan oleh khalifah yang berikutnya. Apa yang terjadi? Ketika kepemimpinannya, umat Islam di bawah kekhalifahan pendapatan terendahnya sebesar 800 dinar. 800 dinar itu berapa, Pak? Siapa tahu dapat hadiah 10 rial. Nah, ada 2 rial nih, Pak. Bu, 800 dinar berapa? Bapak Bang nih, Bang Nesdi. Bapak, Pak? Bapak? 4,5 miliar. Agak-agak gitu lah ya, Pak. Agak mirip sedikit lah. 1 dinar 4 juta. Itu kalau dah kali-kali tahu lah, Pak. Tarik lagi lah 10 rial tadi nak. 1 dinar 4 juta kali 800, 320 juta rupiah. Maka gaji paling sikit, UMR paling rendah, gaji CS, gaji tukang jaga masjid, gorim, gorim lah, anggaplah takmir, bukan gaji imam, Pak. Gaji paling rendah UMR 800 dinar, 320 juta. Bang Nesdi ini golongan 4 nih, Pak.
lektor kepala, kejap lagi profesor. Paling banyak gajinya 3 dinar coba. 3 dinar. Kami yang ASN, bapak-bapak yang ASN ini paling banyak gaji 3 dinar, 4 dinar. Kalau dah 10 dinar gaji bapak korupsi apa tuh? Itu aja coba. Kalau tak bapak bisnis di luar tuh. Apa gitu? Kita sama-sama ASN, Pak. Apa namanya? Gaji sama, pendapatan berbeda katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tinggi betul? Karena umat Islam ketika itu amanah. Betul-betul menjadi Abdullah dan betul-betul menjadi khalifah. Apa itu Abdullah? Takut kepada Allah. Apa itu khalifah? Betul-betul memimpin diri manusia untuk takut kepada Allah. Jadi jangan disalah arti khalifah itu hanya sekadar jadi pemimpin, Pak. Nabi Adam AS diutus ke muka bumi dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, aku akan utus ke bumi itu menjadi ada khalifah. Siapa yang pertama kali Nabi Adam salam? Kalau khalifah itu adalah pemimpin, siapa rakyatnya Nabi Adam tuh? Nah, ada rakyatnya. Rakyatnya mana? Mulutnya, matanya, tangannya, kakinya. Ini adalah rakyat, kata Imam Ghazali rahimahullah. Maka sesungguhnya rakyatmu, gembalaanmu itu adalah dirimu sendiri. Mulutmu, matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, perutmu, kemaluanmu, otak dan hatimu adalah gembalaanmu. Maka gembala dia, pimpin dia untuk menjadi Abdullah, karena kamu sendiri adalah khalifah. Maka ketika kita sudah mampu memimpin diri sendiri, maka ajak orang lain untuk menjadi Abdullah juga. Tapi ada satu negeri tak pandai, dia belum pandai memimpin dirinya, sudah mau memimpin orang lain. Apa contohnya, Pak? Tak pandai memimpin dirinya. Dia punya rakyat namanya mata, tapi matanya masih menonton film porno. Nah, kan misalnya gitu, Pak. Dia punya mulut, tapi mulutnya masih berbohong. Dia mau memimpin orang pula untuk jadi Abdullah. Dirinya aja belum jadi Abdullah untuk menjadi khalifah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, kok ngegas begini? Enggak ngegas. Maka untuk negakkan aturan itu, maka jadikanlah Islam itu pakaian. Maka kata Imam Sahid Al-Banna, tidak akan tegak Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tidak akan menang Palestina itu, Pak. Tidak akan menang Palestina itu sebelum umat Islam ini menegakkan akidah yang benar. Maka tegaknya Islam itu dengan akidah. Apa itu akidah? Tak ada tujuan nak berpangkat, nak tak berpangkat, nak Pak Sedi ini jadi anggota dewan, ya kan? Kita doakan dia jadi, Pak. Dijadikan, amin, ya kan? Tujuannya untuk apa? Untuk menegakkan la ilaha illallah. Kalau ada bapak ibu yang caleg sini, habiskan duit bapak ibu itu untuk memperjuangkan agama. Seperti mana dulu ketika 13 tahun di Mekah belum ada perang, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membebaskan Bilal bin Rabah dengan 400 dirham, 400.000 dirham. Berapa duit itu, Pak? Untuk membebaskan. Maka berjuang ekonomi. Jadi kalau ada bapak ibu yang caleg-caleg ini menghabiskan harta, iya, tapi jangan berharap untuk kembali. Habiskan aja harta itu untuk agama Allah, tapi jangan berharap untuk kembali. Kenapa? Ini perjuangan. Karena orang-orang munafik, orang-orang jahil juga menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan amanah untuk menjadi khalifah, tapi bukan mengambil amanah untuk jadi khalifah, tapi untuk menjadi pengkhianat. Orang-orang soleh ambil itu amanah dengan harta dan pangkat jabatan, tapi tolong agama Allah. Bisa, Pak? Pak, siap, Pak? Apa caleg nih, Pak? Siap, Pak? Siap kan? Habiskan harta untuk agama. Siap. Seperti Ibunda Khadijah, habis hartanya, Pak. Ya kan? Jadi ada calon wakil gubernur Riau nih, Pak. Datang sama Pak. Dek, ini cerita khalifah nih, nak. Untuk negakkan aturan nih. Dek, katanya, kalau kakak jadi wakil gubernur, wah ini ada. Kira-kira menurut Adinda gimana? Berapa modal, Kak? Sekitar 200 miliar lah, katanya. Kira-kira 5 tahun kakak jadi wakil gubernur tuh duit tuh balik tak? Tak balik, Dek, kalau tak pandai, kata dia. Tapi duit abang banyak lah, kata dia. Kalau niatnya mau jadi Ibunda Khadijah, menghabiskan harta untuk menolong agama Allah, jadilah. Tapi kalau cuma jadi wakil gubernur tak bisa ngatur perda, Kak, saya bilang tak usah lagi. Tapi kalau dia jadi gubernur bisa lah. Kalau gitu tak usah lah, Dek. Tak usah. Tapi orang tak usah sebut, Pak. Apa tahu tuh kalau saya sebut orang. Kalau 200 miliar tuh kecil sama dia. Karena ada calon gubernur yang tak punya duit. Anak lobby-lobby beliau, ya kan? Tapi kalau menegakkan agama, untuk menegakkan agama Allah dengan 200 miliar itu, silakan habiskan harta. Maka ketika kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu, Pak, harta itu tak dipandang oleh orang Islam. Saking tak pandangnya, harta itu banyak datang ke umat Islam. Sehingga harta itu di mana? Dikirim ke negeri-negeri non-muslim. Dikirim ke negeri-negeri kafir, Pak. Karena orang Islam betul-betul akidahnya, dia tujuannya la ilaha illallah, untuk patuh kepada Allah. Ini punya saya, ini bukan punya saya. Ini betul, ini salah. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, anaknya datang untuk berurusan keluarga. Dia tanya, ini urusan keluarga atau urusan negara? Urusan keluarga, matikan lampu.
Kalau kita tidak mau urusan keluarga, urusan negara sama aja. Plat merah pun hari-hari libur kemana-mana berlayang juga. Padahal plat merah itu urusan negara, tidak nyinggung nih Pak. Saya pakai plat merah juga, ya kan? Tapi kalau kajian subuh ini tidak saya bawa dah, naik motor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika umat Islam betul-betul amanah, karena dia paham akidahnya bahwa dia tujuannya hanya untuk Allah, maka orang-orang kafir datang berbondong-bondong, Pak. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ngapa datang berbondong-bondong? Percaya umat Islam. Apa kata mereka? Wahai khalifah, pinjam orang kalian untuk jadi bupati di negeri kami. Pinjam orang kalian untuk jadi gubernur negeri kami. Tak payah pilkada, Pak. Tak pakai coblos-coblos, tak habis tiang-tiang lampu-lampu sama pohon-pohon untuk dipaku-paku, Pak. Belum lagi jadi anggota DPR, maaf nih. Belum lagi jadi gubernur, belum jadi bupati, belum jadi presiden. Batang pohonnya dah hancur sama dia dah. Dia, Pak, kalau kami orang-orang lingkungan tuh apa dia bilang? Bagaimana dia mau bertanggung jawab? Sebelum dia memimpin aja kayu aja dah dipukul dia pakai penokok. Apa pula lah salah kayu tuh, Pak? Maka dibuat undang-undang sekarang, tidak boleh caleg-caleg menempelkan gambar itu dengan memaku di pohon-pohon. Berdarah pohon tu, Pak, nangis. Apa kata pohon tu? Bapak belum jadi anggota dewan lagi, Pak, aku dah bapak paku, kata dia. Bapak kalau Pak Haji tak ada paku, dia diikat dia tu. Dia Pak Haji, diikat dia tu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa pertama setegaknya aturan? Akidah. Apa itu akidah? Cieknya, Pak. Nusa dia berbagi lagi, kata Imam Said Hasan Al-Banna, juga disebutkan oleh Syekh Jalaluddin rahimahullah. Akidah itu jangan dibagi-bagi. Akidah itu tauhid. Tauhid itu satu aja. Apa itu dia? La ilaha illallah. Patuh kepada Allah. Tidak ada pembangkangan, tidak ada pengkhianatan kepada Allah Ta'ala dalam Islam, dalam akidah. Kalau ada orang nyebut akidah rububiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma' sifat, tapi membangkang kepada Allah, tak pantas yang disebut bertauhid itu berakidah. Karena ada yang nyebut iblis itu bertauhid rububiyah. Mana pula bertauhid kalau tauhid itu tak boleh bangkang. Iblis itu paham Allah itu sebagai Rabb, sebagai pencipta, tapi dia tidak bertauhid. Apa makna dalam kata tauhid itu? Ahad. Ahad itu mengesahkan zat dengan sifat. Maka zat dengan sifat tak boleh dibagi-bagi. Allah adalah zat yang kita sembah, memiliki sifat mengatur, menghidupkan, mematikan. Sifat-sifatnya ini usul kalau kita tahu untuk patuh kepadanya. Ada yang tahu sifatnya tapi membangkang. Kira-kira disebut bertauhid atau tidak, Pak? Tidak itu. Maka yang bertauhid satu aja. Kata Syekh Jalaluddin rahimahullah, kata Imam Asy'ari rahimahullah, bahwa yang bertauhid itu cuma la ilaha illallah. Kalau nak dibagi juga, tauhid itu cuma uluhiyah aja. Patuh kepada Allah yang zat yang kita sembah. Tapi untuk patuh itu mesti kenal, karena dia maha menciptakan, maha menghidupkan. Maka kenal dengan sifatnya, kenal dengan nama-namanya. Kenal dengan namanya mengantarkan kita kepada tauhid la ilaha illallah. Maka ketika itu, Pak, kira-kira kapan Indonesia kayak gitu, Pak? Umat pemimpin presiden kita ni orangnya taat betul. Sehingga kalau untuk jadi bupati, wali kota tak pakai pilkada, orang bilang, Pak Presiden tunjuklah bupati di tempat kami, tunjuklah wali kota di tempat kami, yang bupatinya siap untuk jalan kaki, yang tak siap, yang siap untuk, ya pokoknya siap untuk miskin lah. Kapan, Pak? Tapi yang jadi khalifah tu takkan miskin, Pak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala janji orang yang menjadi pemimpin tu, kalau dia memimpin dengan menjadi dirinya Abdullah dan menjadi khalifah, Allah tak akan miskinkan, Allah akan cukupkan. Tapi dia apakah adil? Karena dia diberi nikmat yang banyak, dia diberi pangkat jabatan, dia diberi layanan. Ingat, kalau dia sanggup menggunakan itu untuk taat kepada Allah dan menjadikan dia adalah untuk memimpin orang-orang untuk taat kepada Allah, betul-betul menjadi khalifah, maka Allah akan dulukan dia masuk surga di antara orang lain. Kata Allah, kata Nabi SAW, sab'atun fi yauma la yazillu illa zillu. Ada 7 golongan nanti pada hari tak ada pertolongan Allah kecuali pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Satu yang paling Allah tolong pertama kali siapa? Al-imamun adil, pemimpin yang adil. InsyaAllah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, negeri kita ini bagaimana caranya menghadirkan pemimpin yang adil? Selamatkan akidah umat. Kalau umat ni dah betul la ilaha illallah, tak mempan disogok, Pak. Kalau dah betul la ilaha illallah, maka Allah akan hadiahkan nanti pemimpin yang adil. Amin. Amin kan, Pak? Siap amin, Pak? Siap amin. Bapak-bapak yang lain tu tak tahulah saya. Pokoknya amin aja lah, Pak.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini bukan kampanye Pak, ini dakwah. Dakwah untuk menegakkan akidah. Kalau sudah la ilaha illallah, yang kedua Pak, ada orang la ilaha illallah, patuh kepada Allah Ta'ala, dia menjadikan Islam pakaian, tapi belum bisa juga tegak. Satu lagi, bukan ibadah Pak. Kata Imam Hasid Syahid Hasan Al-Banna, tegaknya Islam menjadi aturan itu ketika akidah sebenar. Yang kedua adalah al-uquwah. Apa itu Pak? Persaudaraan, pengikat hati. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Inilah tegaknya Islam. Ketika di Mekah Islam belum tegak lagi Pak. Islam itu baru tegak menjadi aturan. Di Mekah belum tegak jadi aturan. Ketika di Madinah barulah ada kepemimpinan Rasulullah. Barulah kemudian Rasulullah wafat, ada khalifah. Setelah khalifah ada Amirul Mukminin. Setelah Amirul Mukminin adalah sultan. Hari ini kita negeri berdaulat dengan Islamnya, tapi kita tidak punya sultan Pak. Sultan kita cuma lambang aja. Sultan Siak. Sultan apa lagi Pak? Sultan Brunei. Benda itu Brunei enggak Pak? Sultan itu Pak. Yang Indonesia, kita ini negara merdeka Pak, tapi kita tak ada sultan. Sultan kita cuma lambang. Sultan Gunung Sailan. Sultan ada tapi tak punya kekuasaan. Apa kata orang Malaysia? Saya baru 2 bulan yang lalu balik dari Malaysia, balik Thailand. Apa kata orang Malaysia? Biar hebat negeri kami pada kalian negeri Mika lagi. Negeri Mika. Ngapa itu? Kalian sebut merdeka akan dapat hadiah, tapi kami mampu mempertahankan kesultanan kami. Kami mampu menegakkan Islam di negeri kami. Saya Pak terenyuh tuh ketika sholat Jumat di Pineng. Apa kata khatib di khutbah kedua, doanya tuh, ya Allah, anugerah berikanlah kampung negeri kami, negeri Malaysia ni baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kejayaan, kesehatan kepada sultan yang di Pertuan Agung bersama permaisurinya. Ada nak kira-kira khatib Jumat di Indonesia nyebut gitu? Ya Allah, berikanlah keselamatan, kesehatan kepada presiden kami yang tercinta. Ada Pak? Ada. Negeri seberang itu ngapa? Karena kesultanannya masih tegak. Kena hukum-hukum syariat masih tegak. Walaupun dibilang biarlah kami ini merdeka ada di hadiah, tapi kami masih bangga kami punya sultan. Dan sultan itu menjadi di Pertuan Agung digilir setiap 2 tahun sekali. Sultan ini, sultan ini, sultan ini, sultan ini. Tempat kita sultan tak ada lagi Pak. Walaupun ada sultan Siak, hanya lambang aja. Sultan ada tapi tak punya kekuasaan. Perdana Menteri kalau di Malaysia dia ngatur kepemimpinan, tapi raja dari segala raja adalah sultan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bukan nak berontak. Kenapa? Kita balik ke kaji. Ukhuwah kita tak tegak. Kita memang beribadah tapi tak nampak ukhuwah. Kenapa? Karena memang tak diikat. Kita dicerai-beraikan. Maka untuk menegakkan Islam menjadi rahmat bagi sekalian alam, tegakkan tujuan hidup kita Allah la ilaha illallah, tegak ikat kuat persaudaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu akidah dan ibadah. Hai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar takwa. Jangan mati kalian kecuali dalam keadaan muslim. Siapa itu muslim? La ilaha illallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Jadi untuk kehidupan akhirat itu adalah pakaian ruh kita adalah pakaian kematian adalah tauhid, akidah. Untuk pakaian hidup kita adalah ukhuwah. Apa kata Allah ayat lanjutannya? Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa ankazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Dan ingatlah kata Allah, ketika Allah beri kalian nikmat, ternyata nikmatnya apa Pak? Fa'allafa baina qulubikum, hati kalian dipersatukan. Kalau hati kita masih berserak-serak Pak, kita sebut engkau bid'ah, engkau sesat, kau masuk neraka, engkau sesat, kami yang betul, payah Pak. Umat Islam masih caci-caci, mencaci maki. Macam mana kita mau tegak menjadi aturan? Umat Islam aja masih berkelahi, masih sibuk dengan kunut, masih sibuk dengan tahiyat, masih sibuk dengan sayyidina. Aduh, orang dah sibuk dah. Umat Islam dah kena bantai, kita sibuk juga kunut berkunut. Kita sibuk juga tahlil bertahlil. Kita sibuk juga wirid Yasin 3 hari 40 hari. Dah jelas ada dalilnya.
Di antara perbedaan pendapat, kata Nabi, balikkanlah kepada Allah dan Rasulnya. Saya baru balik pula Pak, ada di Madinah ada kajian. Nanyalah, ya Syekh, jika terdapat perbedaan dua pendapat di antara umat Islam, kan ada kata Nabi, kalau kalian berbeda pendapat, balikkan kepada Allah dan Rasulnya. Makna balikkan kepada Allah dan Rasulnya itu apa? Kata yang satu, balikkan kepada Allah dan Rasulnya, balik sesuai Al-Quran, sesuai sunnah, langsung kepada Rasulullah, tak boleh lagi lewat ulama. Salah Pak. Makna ini makna majasi. Makna majasi apa itu? Balikkan kepada Allah dan Rasulnya itu maknanya apa? Ada di dalamnya, ada akhlak. Saya punya dalil, bapak punya dalil, balikkan pada Allah dan Rasulnya. Ya, saya punya dalil, bapak punya dalil. Di antara dua dalil ini udahlah kita balikkan kepada Allah dan Rasulnya. Kita jangan berkelahi. Nanti di akhirat kita tengok. Yang penting kita jangan kelahi. Kenapa? Ukhuwah kita harus dijaga. Kalau kita kelahi, sudahlah ini benar, ini mengaku benar, kelahi, tak dipandang Allah keduanya. Apa kata Nabi SAW? Iza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umat Islam ini sudah mengagungkan dunia, maka Allah akan jauhkan dia dari kemuliaan Islam. Dan apabila umat Islam sudah caci mencaci, maki memaki, memandang buruk di antara keduanya, maka Allah tak pandang lagi umat Islam tu Pak. Itulah kena bantai-bantai kita jadinya. Kalian banyak tapi seperti buih di lautan. Kenapa? Tak balikkan pada Allah dan Rasulnya. Kena konsep balik Allah dan Rasul harus sesuai Quran, harus sesuai sunnah. Padahal maknanya, ayo kita berukhuwah. Udahlah, jangan kelahi lagi. Betulkan aja lah ini. Ada kisah pula dengan saya. Ketika mau mabit di Mina Pak, waktu haji, jemaah terpecah dua. Jadi satu kloter kepinginnya tetap mabit di Mina, karena waktu itu di Mina Jadid. Kami kloter 2 BTH di maktab 11. Maktab 11 ini masih Mina Jadid Pak. Mina Jadid itu Musdalifah. Jadi kata ustaz-ustaz yang dibimbing KPIH ini, yang dari Riau ini ada beberapa pula, jangan mabit di Mina Jadid karena itu tidak sunnah. Sunnah itu di Mina. Harus mabit ketika hari Mina 11, 12, 13 Zulhijjah harus berada di Mina, bukan Mina Jadid. Itu Musdalifah. Tak sunnah itu. Harus keluar, masuk ke Mina. Lalu macam mana caranya? Kita balik ke hotel aja siang, malam kita main-main di Mina. Terus saya tinggal di maktab. Kata yang satu lagi, ini sudah keputusan pemerintah Saudi Arabia dengan majlis ulamanya, dengan pengurus haji Wazarul Had semua, bahwa Mina Jadid adalah Mina. Karena masjid ibaratnya Mina itu sudah penuh, maka perluasan, maka Mina. Mana yang harus betul? Kata yang satu, kita harus tetap berada di maktab. Kata yang satu, kita malam berada di Mina tapi tidak di maktab. Main-main aja Pak di situ, duduk. Kalau diusir polisi kita bawa pergi, tapi siang balik ke hotel karena dekat. Kalau gitu gimana? Voting. Katanya voting Pak. Suara terbanyak. Kalau menang yang balik ke hotel berarti balik. Kalau yang menang di mabit berarti kita mabit. Baru saya ngomong, Bapak Ibu kita nih haji ni tak ada istilah voting-voting. Masa nih haji di voting-voting? Kalau Bapak Ibu yang paham di Mina menang, maka nanti yang balik yang di Mina Jadid menang mesti mabit. Berarti kawan-kawan yang merasa Mina Jadid itu bukan Mina, dia merasa amal yang tak diterima. Bahkan kita terjadi pecah belah. Yang benar tu mana? Mau yang di Mina Jadid, mau yang di Mina, mau yang balik ke hotel, pokoknya malam berada di Mina. Selamatkan sebelum asar kita balik. Sekarang bertasamuh kita. Tak adalah pakai undi-undi, tak adalah pakai ini. Kenapa? Karena yang menang akan menjadi arang, yang kalah akan menjadi abu. Haji kita semua habis. Kenapa? Kita merasa menang dan sombong. Padahal haji itu menundukkan kesabaran, menundukkan ketenangan. Baru nangis semua Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka untuk membangun akidahnya apa? Membangun ukhuwah. Jangan pandang salah saudara kita. Kalau ada pengajian asyik nyalah-nyalah aja, kapan lah Islam ni tegak baik? Maka apa ukuran ukhuwah? Kata Imam Hasan Al-Banna, ukuran ukhuwah itu ada 3. 1, salam, bertegur sapa. Yang kedua, sambung rasa. Kalau dia dapat suka, kita bertahniah. Kalau dia dapat duka, kita bertakziah. Hari ini kita bertakziah besar Pak, saudara-saudara kita di Gaza. Dia adalah saudara muslim kita Pak. Dia sama-sama memperjuangkan izzah kemuliaan umat Islam, berada pada garisan depan. Kalau mereka tinggalkan Palestina itu habis Masjid Al-Aqsa itu dikuasai sama Zionis. Laknatullah alaih. Zionis laknatullah alaih. Yaitu buatan orang-orang yang siap untuk menjadi tentara Dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka mereka-mereka yang berada di jalur Gaza itu menjaga izzah kemuliaan umat Islam. Ada pula orang saudara-saudara kita, ustaz-ustaz kita yang belum kenal dengan
Hamas, Izzuddin Al-Qassam dituduhnya lah Syiah, dituduhnya apa? Terserah apa tuduhan kepada mereka, tapi mereka itu Muslim. Bantu Pak. Juga bantu negeri kita nih. Mana yang betul-betul memperjuangkan Islam untuk menegakkan li'ilah, menjaga persaudaraan, untuk tak memecah belah umat di antara dakwah Indonesia ni Pak. Yang tak memecah belah umat, pilih. InsyaAllah amin ya Pak. Amin. Ini kan ingin mempersatukan, ingin memakmurkan, ingin mensejahterakan. Balik ke khitah umat Islam, bahwa kalau dengan Islam ini tegak menjadi aturan, pasti semua selamat. Orang kafir pun selamat. Dengan apa? Dengan persaudaraan. Allah katakan saudara itu nikmat. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati-hati kalian. Binikmatihi, dengan nikmat itu. Fa'asbahtum binikmatihi, maka jadilah kamu dengan nikmat itu bersaudara. Ikhwana. Jadi saudara itu adalah nikmat. Coba kita sekampung ada berlima, berkelahi kita berlima, enak tak tinggal di kampung tu Pak? Enak. Maka pilihlah partai yang mengajak kepada persaudaraan, yaitu partai yang mengajak kepada keadilan. Jangan lupa Pak Haji. Ya Pak Haji? Masya-Allah. Habiskan harta tu Pak untuk memperjuangkan agama. Siap Pak? Siap. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kaji, maka Islam itu baru tegak. Yang pertama akidah, yang kedua ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Salam, serasa, kasih makan, dan dakwah. Absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa qiyamin nasin niyam. Itu masuk pada amal pribadi, tapi ujung-ujungnya wa dakwah ilallah, kerana kita ingin selamat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ukhuwah itu satu aja. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seorang kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa bukti kita cinta diri kita? Kita tak mau diri kita lapar, maka saudara kita tak boleh lapar. Kita tak mau dicaci, kita pun tak mau saudara kita dicaci maki. Kita tak mau masuk neraka, kita pun tak mau saudara kita masuk neraka. Bagaimana caranya supaya tak masuk neraka? Sama-sama mengajak taat. Maka 4 unsur ukhuwah. 1 salam, yang kedua sambung rasa, yang ketiga kasih makan. Apa itu kasih makan Pak? Kasih makan tuh jangan ada orang miskin. Jadi kalau udah jadi pemimpin jangan ada orang lapar. Itulah dia Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tak ada orang lapar Pak. 800 dinar pula satu orang, yang paling kecil. Sehingga harta itu berlimpah di Baitul Mal. Bapak lihatlah dalam sejarah ekonomi Islam, bahwa puncak kekayaan umat Islam itu ketika kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tak ada orang miskin yang mau menerima zakat. Karena memang tak ada orang miskin, yang ada orang sejahtera. Ada orang pendapatan kecil tapi sejahtera. Sekarang ada orang pendapatan banyak tapi masih miskin. Hartanya banyak tapi miskin. Apa Pak? Peminta-minta. Apalagi rakus. Dia kaya tapi peminta-minta. Dia kaya tapi ngambil. Itu rakus. Itu mental orang miskin. Maka kemiskinan kita bukan hanya kemiskinan secara struktural, kita juga ada kemiskinan cultural. Itulah tadi yang 300 orang kena penjara itu. Mana ada yang miskin tu Pak? Tapi mentalnya miskin. Ngambil terus tak cukup. Nauzubillah. Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, balik kita ke pangkal kaji, bahwa hidup kita untuk la ilaha illallah, kehidupan akhirat, bekal akhirat kita, dan untuk sejahtera tegaknya Islam dan Sunnah ini adalah ukhuwah. Karena itulah kenikmatan. Maka tegakkanlah persaudaraan Pak. InsyaAllah ya Pak. Jadi bantu saudara kita di Palestina Pak. Bapak Ibu, mana salurannya? 1. Lazismu Muhammadiyah, kitabisa.com. Bapak bisa itu download di kitabisa.com itu sampai itu Pak. Ustadz Abdullah Onim 3 hari yang lalu tuh kelaparan Pak, tak ada lauk, makan nasi aja. Ustadz Abdullah Onim tuh kawan Pak Niko tuh. Ya Pak Niko ya? Pak Niko pura-pura tak dengar ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ustadz Abdullah Onim kan pernah ke sini. Beliau tuh luar biasa. 5 hari yang lalu rumah beliau kena bom. Kalau Ustadz Husain Gaza orang Bogor. Kalau Bang Odai itu istrinya orang Jawa Tengah. Kalau Bang Zikrullah tak dengar lagi kabar beliau. Tapi kawan-kawan kita semua yang sedang di Palestina, Syekh Ghazan kan pernah imam kita di sini. Mana pula orang Syiah? Mereka Ahlus Sunnah Pak. Kirim kitabisa.com. Yang kedua Basnas. Kitabisa.com sampai Bu. Yang kedua Basnas, yang satu lagi dompet duapa. Yang setahu saya 3 inilah cuma yang saluran sampai. InsyaAllah sampai. Kalau dompet duapa lewatnya lewat mana Pak? Lewat rumah-rumah orang Mesir.
Kalau pintu rapah ditutup, masuk lewat lubang dalam jalan bawah rumah. Sampai itu Pak pasukannya. Pasukan Intifadah kan mulai dari Syekh Yasin. Kemudian ada pasukan Izzuddin Al-Qassam. Yang Izzuddin Al-Qassam itulah yang sekarang menjadi tentaranya Hamas. Hamas itu kan partai Pak, istilahnya PKS lah Pak. Disebut lah macam PKS memang. Macam, tapi tidak PKS dah. Karena dia memang menjaga izzah. Kenapa pasukan Hamas ini ada tentaranya nama Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam ini syaratnya 4. Hafiz Quran, tak pernah tinggal solat tahajud, solat berjamaah, tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis, tidak pernah tinggal solat tahajud. Kira-kira masuk tak kita pasukan Izzuddin Al-Qassam? Tak ada. Tentara Indonesia pun tak ada yang masuk ni dah. Syaratnya hafiz Quran, tidak tinggal solat berjamaah, tidak tinggal solat tahajud, tidak tinggal puasa Senin Kamis. Mereka siap untuk berlapar-lapar dan mereka siap untuk tidak dikenali orang. Makanya mereka pakai topeng. Karena di antara mereka tu saling tak kenal. Bisa jadi Pak Nasdi, bisa jadi Pak Said Hashim. Kenapa? Karena mereka menjaga niat mereka berjuang itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kenal nanti dibesar-besar, dielu-elukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, insyaallah jaga persaudaraan untuk internasional dunia, jaga pula persaudaraan kita nasional. Jangan memecah belah. Kembali kita ke khittah bahwa kita semua adalah bersaudara. Saudara secara iman, saudara sebagai negara, maka kita selamatkan bangsa kita ni. Jangan lupa 24 Februari nanti, ya Pak. Insya-Allah. Tujuan kita la ilaha illallah, tujuan kita yang kedua adalah ukhuwah. Ada pertanyaan, Pak? Kalau tak ada satu doa. Supaya yang Allah menangkan itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Mulai hari ini Pak, dalam doa Bapak selitkan doa untuk Palestina. Satu lagi berselawat, jangan lupa selipkan doa Bapak. Allahumma firli ummatin Sayyidina Muhammad. Coba Bapak Ibu, Allahumma firli ummatin Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami semua umat Sayyidina Muhammad. Mana umat Sayyidina Muhammad? Semua orang akhir zaman ini umat Sayyidina Muhammad. Supaya Allah bukakan lapang hati. Yang kedua kata Mas Syekh, Allahumma arham ummatan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah kami semua umat Sayyidina Muhammad. Apa Bapak Ibu? Allahumma fir li ummatin Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatan Sayyidina Muhammad. 1, 2, 3. Kan tak payah dah. Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kami semua untuk umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangi kami semua umat Sayyidina Muhammad. Dengan kasih sayang dan ampunan itu nanti itu bukalah jalan. InsyaAllah akan Allah hadiahkan untuk kita Indonesia dan dunia internasional. Apa dia Pak? Kepemimpinan yang mengajak kita kepada benar. Tujuannya adalah Allah, akidah la ilaha illallah, bahwa kehidupan akhirat adalah kekal abadi, dan kepemimpinan untuk di atas dunia ini adalah khalifah, yaitu menjadikan semua orang taat untuk patuh kepada Allah. Kalau sudah patuh, apa kata Allah janji dalam Al-Quran? Walau ahlal qura, walau jika satu negeri amanu wattaqa, beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh kami akan tundukkan, akan kami anugerahkan, akan kami menangkan mereka barakah minas sama wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Nanti Allah akan berikan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga Allah beri kita kepahaman untuk tujuan akhirat kita adalah la ilaha illallah, tujuan kita hidup di atas dunia ini adalah ukhuwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin fi Gaza, fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma fazhum hafzan aziza. Allahumma arhamhum ya arhamar rahimin. Ya zal jalal wal ikram, nastaghfiruka wa natubu ilaik innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, makasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.